Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Pagi Satu Hati, Sapaan Tuhan Tiap Hari. Salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara semua dimanapun berada. Damai dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan Bapak, Ibu, Saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kemurahan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini yang Tuhan telah memberkati dan melindungi kami. Kami berterima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan dengan kesehatan, kekuatan, dan segala berkat Tuhan yang telah Tuhan sediakan untuk kami. Kami percaya rahmat-Mu selalu baru bagi kami. Pada saat ini kami rindu untuk diperlengkapi dengan firman-Mu. Urapi setiap kami dan berbicaralah. Kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Keluaran 16 ayat 16 sampai dengan 17 yang dibacakan oleh Dek Ito. Yuk, monggo silakan Dek Ito. Bacaan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Keluaran 16 ayat 16 sampai 17 yang demikian. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang, menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Dek Ito untuk pembacaan firman-Nya dan Mbak Fanya yang telah mempersiapkan tayangan untuk renungan pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mengucap syukur dalam segala hal adalah tema renungan kita di bulan ini. Dan subtema dari renungan pada pagi hari ini adalah bersyukurlah, jangan serakah. Nah, Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu teman saya dalam status di akun jejaring sosialnya menulis bumi cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh manusia, tetapi tidak cukup untuk mencukupi satu orang yang tamak. Apa yang ia tuliskan ini nampaknya diambil dari sebuah kutipan kata-kata bijak dari Bapak Mahatma Gandhi yang berbunyi, "Earth provide enough to satisfy every man's need, but not every man great." Apa yang dikatakan oleh Bapak Mahatma Gandhi ini sesungguhnya mengandung makna penting agar kita bisa bersyukur dengan apa yang dimiliki, karena Tuhan telah menyediakan segalanya dengan baik dan cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh manusia di bumi ini. Betapa seringnya kita terus merasa tidak puas dengan apa yang kita miliki. Kita harus ingin lebih dan lebih lagi. Bahkan sering iri melihat apa yang dimiliki oleh orang lain. Tidak sedikit yang berani menuduh Tuhan pilih kasih atau tidak adil. Mudah bagi kita untuk menginginkan lebih banyak, tetapi sulit bagi kita untuk merasa cukup dan bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Sebuah kisah mengenai cukup dan tamak diperlihatkan oleh bangsa Israel pada masa pengembaraan mereka di bawah pimpinan Musa menuju ke tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Bangsa Israel adalah bangsa yang keras kepala, yang sulit untuk bersyukur. Meski sudah berkali-kali mereka menyaksikan langsung bagaimana penyertaan dan mukjizat Tuhan turun atas mereka, tetapi mereka tetap saja
berpikir bahwa semua itu adalah untuk membuat mereka bisa hidup mewah, berfoya-foya, menghambur-hamburkan uang untuk hal yang tidak perlu benar. Kita harus ingat bahwa Tuhan memberi berkat bukan untuk kita simpan sendiri, tetapi untuk memberkati orang lain. Kita diberkati untuk memberkati. Hidup sederhana atau secukupnya merupakan gaya hidup yang diinginkan Tuhan untuk dimiliki oleh anak-anaknya. Jika hari ini di antara kita masih merasa hidup dalam kekurangan, ingatlah bahwa sesungguhnya Tuhan telah memberikan segala sesuatu di muka bumi ini secara cukup untuk kita olah, kita manfaatkan, dan kita maksimalkan. Kita harus terus belajar untuk hidup dengan rasa cukup. Tapi sebaliknya, apabila kita diberkati hari ini dengan penghasilan yang besar, bersyukurlah dan pergunakan untuk memberkati sesama, membantu yang kekurangan, menolong yang kelaparan, memberi pakaian bagi yang kurang mampu. Semua itu adalah tugas dan kewajiban kita sebagai orang percaya. Apa yang dikatakan Mahatma Gandhi benar. Bumi ini sudah diciptakan Tuhan dengan begitu baik sehingga cukup untuk semua manusia. Terlebih ketika orang percaya bisa berfungsi secara benar sesuai panggilan Tuhan. Tetapi dunia dan segala isinya ini tidak akan pernah cukup bagi orang-orang yang tamak atau serakah, yang ingin selalu memiliki lebih dan lebih lagi tanpa pernah merasa bersyukur. Hendaklah kita semua hidup dengan rasa cukup dan tidak dikuasai oleh sifat serakah. Dalam keadaan apapun, tetaplah bersyukur. Dan ingatlah bahwa di atas segalanya, Tuhan sendiri yang akan memelihara hidup kita. Amin. Bapak Ibu, demikian tadi renungan kita untuk hari ini. Kita akhiri renungan kita pagi hari ini dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya apa yang Engkau firmankan bisa kami tanam di hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati kami yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkatilah hidup kami agar kami tetap berkesempatan mendengarkan firman-Mu kembali. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu agar tetap dapat menjadi pelayan yang benar di hadapan-Mu. Berkati juga jemaat-Mu yang setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami dekat padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk renungan pagi hari ini. Kita bertemu kembali di lain kesempatan. Shalom.